puja Tuhan, ku percaya. Terjadi dalam hidup kami, yes. Kuasamu tak lebih besar, Tuhanku tak lebih besar, tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan. Kuasamu tak lebih besar, Tuhanku tak lebih besar, tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasamu tak lebih besar, Tuhanku tak lebih besar, tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, pulihkan hidup. Oh, tak pernah terlambat janjimu Tuhan, tak pernah, tak pernah terlambat Tuhan, tak pernah terlambat. Sekali lagi, tak pernah terlambat Tuhan, tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sungguh Engkau Tuhan yang maha kuasa dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang maha mulia. Asih-Mu, kuasa-Mu terlebih besar dari apapun Ya Tuhan. Dan kami bersyukur oleh karenanya. Yes. Hati kami berlimpah dengan syukur akan Amin. kebaikan-Mu ya Yesus. Terima kasih Tuhan.
Pagi hari ini kami hampiri tahta-Mu yang kudus dengan hati yang terus rindu untuk mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang bertahta di atas puji-pujian kami. Dan kami percaya ada kuasa dalam setiap pujian yang boleh kami naikkan ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan kami terus memohon kepadamu untuk setiap kami Tuhan Yesus. Engkau boleh bekerja atas setiap kami. Pagi hari ini Bapa, Engkau melawat setiap umat-Mu. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Semua dilawat oleh Tuhan. Semua dijamah oleh Tuhan Yesus. Sebab Engkau Allah yang maha hadir. Dan Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah kami. Sebab yang terpenting dalam ibadah ini Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau menopangkan tangan berkat-Mu. Engkau menopangkan tangan perkenanan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Dan saat pagi hari ini kami siap untuk diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu untuk boleh menjadi juru bicara-Mu, untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami anak-anak-Mu, sehingga kami boleh mengerti akan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur Roh Kudus Engkau bekerja sebebas-bebasnya, membajak tanah hati kami menjadi tanah hati yang subur, di mana benih kebenaran firman-Mu boleh tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah, dan buahnya boleh tetap di dalam setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom, puji nama Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Luar biasa, sehat? Sehat, bahagia? Bahagia itu pilihan ya Bapak Ibu. Jadi ada pilihan tidak bahagia, jangan mau milih, pilihlah bahagia. Bahagia itu pilihan dan semua orang berhak memilih untuk bahagia. Karena kebahagiaan kita tidak tergantung pada manusia Bapak Ibu. Kebahagiaan kita tidak tergantung kepada keadaan. Bahagia kita tidak tergantung kepada cuaca. Tetapi kebahagiaan kita bergantung kepada sumber kebahagiaan itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tepuk kiri kananmu, katakan, kita orang yang berbahagia. Kembali lagi tepuk, kita orang yang paling diberkati Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Pribadi yang berbuah adalah tema di bulan April. Adalah tema di bulan April untuk kita semuanya. Hidup orang percaya adalah hidup yang berbuah Bapak Ibu. Hidup yang tidak berbuah sama juga atau sia-sia saja. Hidup berbuah itu adalah hidup yang menghasilkan, hidup yang berdampak, hidup yang berarti. Dan buahnya ini bukan bersifat sementara. Buah yang memiliki sifat kepada kekekalan Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan hidup orang percaya, hidup orang Kristen adalah hidup yang terus atau Tuhan memerintahkan kita untuk kita boleh berbuah, harus berbuah.
Katakan buat diri kita sendiri, aku harus berbuah. Kenapa Bapak Ibu, kenapa hidup orang percaya harus berbuah? Kita baca di dalam Nats untuk bulan April ini, Yohanes 15 ayat yang ke-16. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih, saya belum menyapa, terima kasih ini teman saya Bapak Ibu, ada Mbak Risma beserta suaminya Mas Tama di sana. Terima kasih buat pelayanannya. Pelayanannya pagi hari ini luar biasa. Saking luar biasanya setannya keweden loh ganggu lewat lama di lampu. Terima kasih sudah memberkati jemaat Petoran. Diberkati semua nggih. Puji Tuhan, walaupun agak terkendala dengan lampu mati. Sempat saya ngatur strategi di bawah, tapi Tuhan lancarkan kembali. Ngatur strategi maksudnya dongo. Tuhan Yesus tolong. Yohanes 15 ayat yang ke-16. Kita bangkit berdiri bersama-sama, kita baca firman Tuhan bersama-sama. 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Puji nama Tuhan, silahkan duduk kembali. Haleluya. Berbuah. Di sini Bapak Ibu Saudara kita belajar. Yang pertama, kenapa kita harus berbuah? Kenapa hidup orang percaya harus berbuah? Yang pertama adalah karena itu adalah perintah Tuhan. Bagi orang-orang yang terpilih. Menjadi orang-orang yang terpilih itu itu anugerah loh Bapak Ibu Saudara. Itu anugerah daripada Tuhan. Sedangkan dunia saja ketika sebuah kompetisi dimulai, kemudian kita menjadi salah satu finalis atau yang terpilih dari sebuah kompetisi kejuaraan. Bu Anggra terpilih menjadi finalis Putri Indonesia. Putri Indonesia misalnya seperti, wah bangganya, padahal belum tentu menang. Sebagai yang terpilih aja sudah happy-nya bukan main. Dan kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Amin. Saya percaya ketika Bapak, Ibu, Saudara semuanya datang beribadah, masuk ke dalam gereja Tuhan, percaya kepada Tuhan, itu adalah anugerah Tuhan. Orang-orang yang terpilih untuk menerima janji firman Tuhan. Karena enggak semua orang bisa menikmati anugerah kebenaran firman Tuhan. Banyak orang hari Minggu, harinya sibuk, harinya aku harus jualan karena pasti hari Minggu itu hari yang rame, banyak orang yang libur. Hari Minggu waktunya aku healing, dari Senin sampai Sabtu aku bekerja, hari Minggu aku off. Ada Car Free Day, aku ikut Car Free Day ben fresh pikiranku, ora edan, ora depresi. Ada yang memilih seperti itu. Waktunya jalan-jalan. Tetapi yang ada di tempat ini, kalau bukan karena kasih dan anugerah Tuhan, kita tidak akan bisa datang ke tempat ini. Kita tidak bisa datang menghadap Tuhan, beribadah, memuji, menyembah Tuhan, di mana hati pikirannya ada di tempat ini, bukan di tempat yang lain. Akan sama juga kalau badannya di sini, tetapi hatinya dan pikirannya ada di tempat lain.
Itu kayak lagune Armada. Tubuhnya di sini tapi hatinya di tempat lain, di orang lain. Karena hidup yang berbuah adalah perintah Tuhan bagi orang-orang yang terpilih. Opa kemarin menjelaskan panjang lebar, saya cuma mengutip sedikit-sedikit. Bukan kamu yang memilih aku di sini Tuhan, tetapi akulah yang memilih kamu. Bersyukur kita menjadi umat pilihan Tuhan. Amin. Bersyukur karena kita menjadi umat pilihan Tuhan. Sementara mereka mungkin menerima berkat secara jasmani yang membuat ya ampun gitu ya, membuat pengen juga, tetapi kita melebihi itu. Kita mendapat bukan hanya berkat jasmani, namun berkat rohani pun kita terima sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Amin. Yang kedua, kenapa kita harus berbuah? Hidup yang berbuah bukan hanya sementara Bapak Ibu, tetapi proses yang terus menerus. Tuhan sudah memilih, kemudian juga Tuhan sudah menetapkan kita, umat pilihan Allah. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Yang kedua yaitu berbicara tentang buah yang ada di dalam kita itu bukan buah yang sementara, namun bersifat kekal, bersifat terus menerus, proses yang terus menerus berbuah tetap. Jadi kehidupan yang menghasilkan kehidupan yang berbuah itu enggak cuman sekali. Kayak pohon pisang ya Om. Pohon pisang yang berbuah sekali. Anaknya jedel lagi tapi ya. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Sehingga berbuah ini dalam arti terus menerus. Orang-orang Kristen, orang-orang percaya itu harus berbuah terus menerus. Artinya kita menghasilkan, hidup kita bermanfaat itu terus menerus. Ada jenis ada dua buah yang ada dalam Alkitab, dalam arti metafor ya, kiasan itu, yaitu buah roh dan buah-buah pelayanan kita. Ini ilmu tingkat tinggi dan kita semuanya harus memiliki. Karena orang-orang percaya enggak cuman hanya tumbuh rimbun daunnya saja, namun juga harus berbuah. Kemarin sempat saya ceritakan ya, ketika mau membuat ini Bapak Ibu, MMT yang ada di depan ini waktu anak saya membuat itu cuman daunnya saja, cuman daun tanpa ada buah. Kemudian suami saya bilang, harus ada buahnya Dek, karena tahun 2023 itu kita bertumbuh dan berbuah, berakar, bertumbuh dan berbuah. Jadi enggak cuman indah karena rindang pohonnya, masih bermanfaat. Pohon yang rindang itu bisa buat eyop-eyopan, bisa buat tempat ular, burung, semuanya bisa di situ. Namun kita harus naik lagi. Kalau kita kemarin belajar berakar, kita belajar bertumbuh, bulan April ini kita belajar berbuah. Artinya kita lebih dalam lagi mengikut Tuhan, lebih lagi kita bertumbuh dan menunjukkan bahwa pohon atau kita ini bertumbuh secara sehat dalam kerohanian, bukan hanya berakar, bertumbuh, semakin menampakkan lagi kita menjadi orang-orang yang berbuah di dalam Tuhan. Jadi pas banget, ternyata ada message di dalam gambar, sekalipun gambar tapi kita bisa mencerna makna yang ada dalam gambar di depan ini. Sebab kehidupan tanpa berbuah itu hidup kekristenan yang mandul.
tidak menghasilkan apa-apa itu artinya mandul Bapak Ibu. Dan ketika tumbuhan itu menghasilkan buah artinya memiliki proses pembuahan secara sempurna. Ada daun, ada bunga, kemudian juga muncul buahnya. Kehidupan anak-anak Tuhan di dalam Tuhan itu harus memunculkan pertumbuhan yang sempurna. Ada berakar, bertumbuh, dan berbuah. Itu yang Tuhan kehendaki. Berikutnya kita belajar hidup yang tidak berbuah adalah hidup yang sia-sia, gak ada gunane. Lukas 13 ayat yang ke-7. Bisa dibukakan. Saya bacakan ya Bapak Ibu. Ayat yang ke-6 sampai ke-7, 9. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini. Dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak tebanglah dia. Jadi Bapak Ibu Saudara semuanya, hidup kekristenan tanpa berbuah, tanpa berdampak, tanpa menghasilkan, bukan hanya mandul, itu juga sia-sia, gak ono gunane. Tidak bermanfaat sama sekali. Menjadi koreksi buat kita, selama ini kita menjadi orang-orang yang berbuah apa enggak? Atau orang-orang yang tidak berguna. Itu bisa kita cek diri kita sendiri, kita cek masing-masing. Menjadi koreksi buat kita semuanya, termasuk saya. Dan yang kelima, memberikan buah yang manis. Berbuah berarti kita memberikan buah yang manis. Yesaya 5 ayat yang kedua, minta tolong Koko Jerry. Oh, Mas Paul. Di mana seorang satu dulu, satu bisa. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ini Yesaya menuliskan nyanyian. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali melobang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Diceritakan kepada Yesaya tentang diceritakan Yesaya ini, kekasihnya itu memiliki kebun anggur. Kekasihnya itu Tuhan, Bapak Ibu. Kalau dibaca sampai bawahnya di situ ada penjelasannya. Kekasihnya itu memiliki kebun anggur dan kebun anggur itu pada zaman itu adalah bangsa Israel. Di mana di situ diceritakan totalitasnya seorang pemilik anggur.
dia mencangkuli tanahnya. Israel itu dirumat sebaik mungkin, sama seperti kita saat ini Bapak Ibu Saudara. Bagaimana Allah memelihara Israel begitu rupa, menyertai Israel begitu rupa, menjagainya. Sama dengan kehidupan kita saat ini, bagaimana kasih karunia Tuhan itu memelihara kita Bapak Ibu. Total, dia berikan semuanya, dicangkuli. Tadi masih ayat tadi, minta tolong Mas Paul. Mencangkul, membuang batu-batu. Ini sebuah proses Bapak Ibu yang dilakukan oleh si pemilik kebun anggur tadi. Dicangkuli watu-watu yang sebagai penghalang untuk tumbuhan itu bertumbuh, diambil, dibuangi. Kemudian menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Jangan main-main Bapak Ibu. Tuhan memberikan kita kasih dan anugerahnya itu sempurna. Tuhan gak main-main, bahkan anaknya diberikan buat kita. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya. Ini segala perbuatan yang dilakukan pemilik kebun anggur kepada manusia, kepada bangsa Israel pada saat itu, dan saat ini kepada kita sebagai kebun anggur. Namun apa yang didapatinya? Ketika lama dinantinya, yang didapati bukan buah anggur yang baik, tetapi buah anggur yang masam. Ternyata bertumbuh, berbuah itu juga tidak berhenti di situ. Kita juga harus memberikan buah anggur atau buah-buah kehidupan kita itu yang manis, yang baik, yang kita berikan kepada Tuhan. Kalau berbicara buah tadi, berbicara tentang buah pertobatan, yaitu buah-buah roh, kita juga harus menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupan kita, buah pelayanan dalam kehidupan kita. Buah pelayanan yang kita lakukan itu apa? Kita maju di tempat ini cuman karena rutinitas, atau kita supaya ya daripada diomelin, atau memang kita melayani Tuhan sampai dengan menghasilkan buah-buah pelayanan, yaitu jiwa-jiwa yang bertobat, jiwa-jiwa yang dimenangkan. Pelayanan kita cuma sekedar wow supaya glamor, spektakuler, dilihat orang, ditonton orang yang lagi ibadah streaming, atau ketika kita berucap, ketika kita menaburkan kebenaran firman Tuhan, ketika kita memberitakan Injil, ada jiwa-jiwa yang diubahkan. Itu poinnya. Itu poinnya Bapak Ibu. Buah-buah roh yang ada di dalam kita, ketika orang melihat kita, nama Tuhan dipermuliakan. Oh, orang Kristen seperti itu. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera. Apa tuh? Kasih, sukacita, damai sejahtera, sabar, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Buah roh itu ada, kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, penguasaan diri, pengendalian diri, sama ya, penguasaan diri sama. 9 buah roh itu harus ada di dalam diri orang percaya. Itu buah. Dan yang kedua, buah pelayanan, di mana dalam kita melayani Tuhan ada jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan Yesus. Karena ketika nanti Tuhan datang, Tuhan gak tanya, hei seberapa dahsyat kamu kamu khotbah, berapa kali kamu khotbah, berapa kali kamu melayani Tuhan, berapa kali kamu berdoa, enggak ditanyain seperti itu. Berapa kali kamu membaca firman Tuhan, enggak. Yang ditanyai, di mana imanmu? Dan berapa jiwa yang kamu sudah tobatkan.
Itu yang Tuhan tanya. Adakah iman di dalam hatimu, di dalam dunia ini? Jangan sampai yang didapati Tuhan itu adalah buah yang asam. Karena ketika didapati buah yang asam atau didapati kita tidak berbuah, maka ditebanglah pohon itu. Dicampakkan ke dalam api supaya terbakar habis. Itu yang akan Tuhan lakukan dalam kehidupan orang-orang percaya yang tidak berbuah. Oleh sebab itu orang-orang percaya, anak-anak Tuhan tidak memiliki pilihan lain selain berbuah. Amin. Siap atau tidak siap kita harus berbuah. Amin. Ngomong sama kiri kananmu, siap gak siap harus berbuah. Tapi harus siap. Orang yang berbuah, dia harus menjadi orang yang berubah. Mau berbuah harus berubah. Enggak berubah, enggak akan berbuah Bapak Ibu Saudara. Kita belajar bersama-sama perubahan apa saja itu. 1. Perubahan yang seperti apa untuk kita dapat menghasilkan buah. Ini ayat yang sangat familiar. Pasal yang sangat familiar tentang pokok anggur yang benar. Yang pertama, hidup yang bergantung kepada pokok. Kita tahu di Yohanes 15 tentang pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Hidup yang bergantung kepada pokok. Ranting kalau enggak tinggal di dalam pokok tidak akan bisa hidup Bapak Ibu. Tidak akan bisa hidup. Tetapi ranting yang sekalipun dicangkokkan kepada pohon, ranting yang lain itu akan hidup karena ada pokoknya. Artinya apa? Ini adalah berbicara tentang supply, penyedia. Karena dari pokok inilah yang menyediakan segala asupan yang diperlukan oleh ranting, zat hara, nutrisi-nutrisi yang diperlukan untuk bertumbuh dan berbuah, kemudian air yang disalurkan itu melalui pokoknya Bapak Ibu. Panjenengan yang mudeng tanam-tanaman, kalau saya mudengnya nyirami. Ini artinya kita harus bergantung kepada suplai dari segala suplai. Sumber suplai itu adalah Tuhan itu sendiri. Tanpa suplai, tanpa sumber, tanpa pokok yaitu Tuhan, ranting tidak dapat berbuat apa-apa. Manusia tidak dapat berbuat apapun. Dan ranting itu harus nempel. Bahkan tinggal, itu bahasa Inggrisnya pakai kata abide. Tinggal, nempel pada pokok. Kalau lepas sudah mati Bapak Ibu, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya udah cuman seonggok ranting yang kemudian jadi bahan bakar atau dibakar. Itulah kehidupan kita, manusia tanpa Tuhan.
Tanpa Tuhan kita nothing. Kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Apa yang akan menjadi kebanggaan kita? Seringkali kita menyandarkan diri kita itu kepada kepada anak, kepada orang tua, kepada pasangan. Kalau tadi saya sempat bagikan, kebahagiaan itu sumbernya bukan kepada uang, bukan kepada orang tua, bukan pada saudara. Enggak Bapak Ibu, kebahagiaan itu bergantungnya sama Tuhan. Sumbernya di dalam Tuhan. Demikian kehidupan setiap manusia apapun itu sumbernya ada di dalam Tuhan. Sehingga ketika kita tidak melekat kepada pokok anggur yang benar, maka kehidupan yang akan kita alami adalah kehidupan yang mati. Hidup tapi mati. Hidup bernafas tetapi enggak ada gairah di dalam hidupnya. Ya wis melakukan segala sesuatu, ya kerja gitu. Ya ibadah, tetapi enggak ada gairah di dalam hidupnya. Oh Tuhan, aku beribadah, aku ingin memuji menyembahmu, aku ingin berfellowship denganmu, aku ingin menikmati persekutuan yang manis. Bukan seperti itu di dalam hatinya. Ya udah datang kayak store muka gitu, Om Musi, Pak Isa, Bu Christine, saya datang. Udah seperti itu. Enggak ada jiwa yang begitu merindukan Tuhan. Enggak ada. Daripada aku dimarahi, Om Musi, aku tak melayani Tuhan. Ya udah memuji Tuhan ya. Mari Bapak Ibu Saudara, enggak ada passion. Itu bahasanya. Ya podo ya, passion itu gairah. Passionnya itu di dalam hati enggak ada. Ruhnya itu enggak ada. Jadi kayak robot bener-bener ya melayani, melayani Tuhan. Muji WL, main musik ya, main musik, enggak ada terbeban dalam hatinya. Terbeban di sini bukan berarti sebuah beban yang diberikan, tetapi hati yang iya ya, aku mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Enggak ada seperti itu. Itu ketika kita terputus dengan supply. Ketika kita terputus dengan sumbernya, sumber penyedia dalam kehidupan kita. Penyedia apapun, kita butuh kekuatan yang daripada Tuhan. Minta langsung sumbernya. Kita butuh sukacita, damai sejahtera, minta sama sumbernya. Jangan terputus dengan suplai kita, penyedia kita. Tuhan itu luar biasa kok Bapak Ibu. Minggu kemarin Paskah, sedikit kesaksian. Ibu saya itu mengalami fluktuatif, sempat dikatakan kritis. Pertama kali masuk itu kritis Bapak Ibu. Sel darah putih drop, trombosit drop, habis kemo itu. Kemudian transfusi darah. Tidak bisa dimasukin apapun dalam tubuhnya. Minum air itu bisa keluar lagi loh Bapak Ibu Saudara. Bisa keluar lagi airnya itu, sehingga benar-benar enggak ada makanan dalam perutnya ibu saya ini. Benar-benar lemes, baru 2 hari, 3 hari yang lalu bisa duduk sendiri, 1 hari sandaran gitu. Kemudian semakin hari semakin mengalami kemajuan walaupun pelan-pelan gitu. Jadi kayak hari-hari itu hari spot jantung buat saya, pikiran, tubuh gitu. Sudah enggak sinkron wes, mbuh enggak tahu. Tapi saya dari semuanya itu saya belajar mengucap syukur dalam keadaan seperti itu berat, tapi saya harus lakukan. Saya pun ngomong sama ibu, ayo Bu bersyukur. Ketika doa sama suami sama anak-anak gitu memujinya sudah saat ku tak melihat jalanmu, sudah enggak kayak gitu. Ku bersyukur, lebih lagu yang ceria-ceria seperti itu. Dah hari Minggu
saya sudah melihat ketika anak saya Noel balik, terus saya minta ibu minta air panas, kemudian Dek ini dibawa ke rumah sakit pagi-pagi. Saya ngomong itu hari Sabtu, gimana Dek Oma? Udah baik, udah mau minta duduk gitu. Oh ya puji Tuhan, seneng dong Bapak Ibu, besok Paskahan. Dan saya pada saat itu mulai dari sebelum Jumat Agung itu saya sudah mengimani Tuhan di dalam diri ibu itu. Aku percaya tubuh dan darahmu mengalir dalam tubuh Bu Marni, ibu saya. Tuhan, sama seperti bangsa Israel yang terlewati dari maut, demikian saya minta kepadamu Tuhan, ibu saya juga terlewati dari maut. Saya mau Paskah itu bukan hanya memperingati di gereja, saya mau itu terjadi di dalam keluarga saya, terkhusus ibu saya minta seperti itu. Saya minta sama Tuhan, Tuhan Paskah, Engkau sudah bangkit, Engkau sudah mengalahkan maut, dan tubuh ibuku, kesehatan ibuku pun Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan. Saya minta itu, saya mengimani tubuh dan darah Yesus. Dan hari Minggu, saya padahal sukacita banget, saya masak Bapak Ibu. Itu pertama kali saya masak gudangan, jadi kalau yang merasakan gudangannya Rotuane itu perdana saya masak. Saya masak dengan sukacita. Suami saya memang selalu membuat surprise saya. Beliau ngomong, Mah, ibu balik drop lagi. Dari semalam ibu nangis. Padahal pagi itu saya sempat telepon, Bu, bumbu gudangan apa? Ternyata ibu saya baru dipasangi alat-alat di jantungnya karena merasakan sesak. Hati saya langsung bergetar Bapak Ibu. Saya kayak jadi ikut, padahal bertinggi gini, saya langsung turun saya langsung. Tapi saya tetap pasang muka style ya penuh sukacita gitu. Saya tetap, padahal pikiran saya, hati saya pengen ke sana. Saya nggak mau ibadah Tuhan, saya nggak mau ibadah, saya mau ke sana. Tapi saya tahan terus, saya tekan perasaan saya. Aku percaya Tuhan, aku percaya. Aku mau merayakan Paskah dulu, aku mau melayani Tuhan. Aku mau melayani Tuhan. Tuhan, ini Paskah Tuhan. Aku minta, aku memohon kepadamu. Ibu pun akan menikmati Paskah juga gitu. Sampai saya tetap melakukan apa yang menjadi bagian saya melayani, saya tetap stay di sini sampai dengan ibadah selesai, sampai dengan semua jemaat sudah pulang. Kemudian saya baru ke rumah sakit, ada adik saya Dedi, ada Wina, semuanya ada di sana. Dan puji Tuhan sampai dengan saat ini Paskah benar-benar terjadi. Ibu saya sudah progresnya bagus, dari yang dikatakan drop semuanya. Pas hari Minggu itu juga leukositnya turun lagi Bapak Ibu. Dari sudah 2,4 turun lagi 1,4, padahal normalnya 3,5. Tapi puji Tuhan pas Seninnya itu benar-benar mujizat terjadi. Ibu leukositnya naik langsung 3,5. Padahal minggu sebelumnya itu naiknya 0,2, 0, seperti itu. Tetapi Paskah benar terjadi. Ibu leukositnya langsung naik jadi 3,5 sehingga esok harinya ibu sudah bisa balik dari rumah sakit. Walaupun masih tetap lemah, masih tetap belum bisa bangun, belum bisa duduk. Yo pulangnya saya nangis Bapak Ibu, ibu saya kayak melayang, udah enggak Bu tak gendong ya Bu, saya ngomong gitu, enggak nanti enggak jungkol bareng gitu. Terus puji Tuhan ini sudah baik, progresnya baik, sudah bisa duduk sendiri. Ini sedang tadi sempat pas mati lampu saya turun, Gra mati lampu. Iya, oh lah aku nggak bisa ibadah online, kan ibadah online di bawah. Terus enggak apa-apa berdoa nantilah hidup, kemarin ya hidup kok. Puji Tuhan dan terima kasih Bapak Ibu Saudara, doa-doanya buat ibu saya sehingga dapat melewati masa-masa sakitnya. Tetapi saya percaya semua karena Tuhan Yesus dan doa-doa dari Bapak Ibu yang terus dipanjatkan.
Itu yang contoh saat kita hidup bergantungnya pada suplai. Hidup yang sekalipun mengalami banyak hal, tetapi ketika kita bergantung kepada suplai, kita berharap penuh kepada suplai penyedia, yaitu Tuhan kita. Tuhan tidak pernah kekurangan jawaban doa dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah kekurangan jawaban dari segala apapun yang kita rindukan. Karena Tuhan tahu kita bergantungnya kepada Dia, dan Dia satu-satunya yang dapat diandalkan, satu-satunya yang dapat dipercaya dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita belajar perubahan apa ya? Perubahan yang seperti apa untuk dapat kita menghasilkan buah. Yang kedua, siap dipotong dan dibersihkan. Ayat yang kedua, Yohanes 15 ayat yang kedua. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, Bapak Ibu, ini merupakan proses pembentukan dalam hidup. Ketika pohon anggur, ranting yang tidak berbuah itu dipotong, itu proses. Dan proses itu enggak enak, Bapak Ibu. Proses itu sakit, dibersihkan itu sakit. Tetapi itu harus kita lewati supaya kita bisa berbuah. Apa yang harus dipotong? Segala keinginan-keinginan kita. Keinginan loh Bapak Ibu. Seringkali kita pengennya seperti ini, tapi Tuhan kok maunya lain ya. Tuhan, aku maunya ini kok Tuhan maunya beda ya. Tuhan, aku maunya itu, tapi Tuhan menghendaki kok yang ini ya. Itu yang harus dipotong Bapak Ibu, dan itu sakit. Sementara daging kita itu pengennya yang enak-enak. Dan yang enak-enak itu loh Bapak Ibu yang harus dipotong. Segala kemauan kita yang biasanya kita harus menjadi prioritas utama, yang harus diutamakan, itu harus dipotong Bapak Ibu. Sekarang yang terjadi, yang diutamakan bukan aku, tapi Tuhan. Sekarang yang dipentingkan itu kepentingan, bukan kepentingan aku, tapi kepentingannya Tuhan. Semua harus dikalahkan dengan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang menjadi mauku. Sudah bersih oleh karena firman Tuhan. Saya bayangke dulu pernah saya pas masih kecil punya pohon kelengkeng di mana itu, di TK Kristen dulu saya tinggal di situ. Kemudian supaya berbuah pohon kelengkeng itu diklokopi Bapak Ibu. Jadi kulitnya itu dikeruk gitu, dibersihkan supaya bisa berbuah. Dan ranting-ranting itu ternyata yang sekalipun rimbun, pohon itu rimbun tetapi tidak menghasilkan buah. Caranya bagaimana? Ranting itu diketoki loh Bapak Ibu, diketoki sing mencuat dadi ayo diketoki supaya tidak terlalu membuang unsur-unsur yang percuma karena ranting-ranting yang tidak menghasilkan buah itu tadi, sehingga terjadi pembuahan, dan ketika dibersihkan buahnya jadi banyak. Saya sempat membaca istilah-istilah dalam tumbuh-tumbuhan itu, pemotongan, di-pruning gitu-gitu sampai supaya terjadi pembuahan. Dan itu memang yang dilakukan oleh para petani-petani ketika didapati tanaman-tanaman tidak menghasilkan buah. Demikian juga kehidupan kita, segala hal yang tidak berhubungan dengan maunya Tuhan, segala hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan diketoki Bapak Ibu. Siap nggih. Sekalipun sakit,
prosesnya sakit tetapi harus kita lalui. Saya nggak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu. Tapi ketika kita tengah menghadapi pergumulan, ujian, bukan godaan loh ya, ujian. Yakini, percayai saat itu Tuhan sedang mempruning hidup kita, sedang memotong bagian-bagian yang ada di dalam diri kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan supaya bisa selaras dengan maunya Tuhan. Dan itu membutuhkan pengorbanan. Yang namanya berkorban itu tidak pernah ada yang enak. Korban itu pasti sakit, nggak ada duit untuk ke gereja padahal duitnya mengko iso dinggong gojek. Ternyata cuman bisa buat persembahan, ya wis berkorban jalan kaki ke gereja, duitnya buat persembahan. Kalau enggak punya ya udah berkorban diri, Tuhan datang, tetap datang ibadah ke gereja. Banyak yang bisa kita kerjakan dan banyak pula apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi kita harus siap untuk dipotong dan dibersihkan supaya hidup kita selaras dengan tujuan Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Dan pasti kehidupan kita menghasilkan buah-buah. Buah roh itu kalau diaplikasikan Bapak Ibu, kasih. Tuhan belajar, ajari aku belajar untuk mengasihi dia. Oh, yang dijawab sama Tuhan, dijawab. Bukan berarti terus orangnya itu tersingkirkan, enggak Bapak Ibu. Kayak di TikTok itu seringkali kan suami istri berdoa, Tuhan ambillah semua masalah, ini suaminya ada di sini. Tuhan ambillah semua masalah yang ada di dalam hidupku. Celing, suaminya hilang. Ya masalahnya suaminya itu masalahnya. Bukan seperti itu. Jawaban Tuhan seringkali berbeda Bapak Ibu. Ketika kita berdoa minta kuat sama Tuhan, minta sabar sama Tuhan, sehari itu yang terjadi isinya mau emosi. Ketika kita minta belajar mengasihi orang itu Tuhan, sedino apa seminggu itu kok ya malah melayaninya ya bareng dia, kemudian ketemunya kerep banget harus ngomong sama dia. Ya memang seperti itu Bapak Ibu cara kerjanya Tuhan. Siap ya? Siap nggih? Siap melalui proses ini. Namun kita percayai kembali ke yang pertama. Ketika kita menyadari, kita bersandar kepada suplai kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang berlimpah kasih karunia-Nya, pasti kita dimampukan. Puji nama Tuhan. Kita tundukkan kepala. Pemain musik silahkan maju ke depan, pemuji Tuhan silahkan maju ke depan. Kristen yang sejati adalah Kristen yang berbuah banyak bagi Tuhan. Karena dengan berbuah bagi Allah sama dengan hidup kita memuliakan Dia. Kita naikkan pujian, hidup ini adalah kesempatan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, Tuhan yang memberikan kesempatan kepada kita, jangan pernah sia-siakan. Berbuahlah bagi Tuhan, berbuah bagi Allah. Hidup yang menghasilkan buah roh. Hidup yang menghasilkan buah pelayanan, yaitu jiwa-jiwa bagi nama Tuhan. Amin. Itu terus ada di dalam hati kita, terus kita kerjakan, minta kepada suplai itu. Tuhan kita Yesus Kristus memampukan kita untuk terus memiliki hidup yang berbuah tetap terus menerus, bukan sementara dan bersifat kekal. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan
kembali, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih ada. Aku masih ada. Bila saatnya nanti aku pulang kembali, aku pulang kembali. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih ada. Bila saatnya nanti aku pulang kembali, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih ada. Bila saatnya nanti aku pulang kembali, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, ini kerinduan setiap kami ya Tuhan. Untuk kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang berbuah, pribadi-pribadi yang berdampak, pribadi-pribadi yang menjadi berkat dimanapun kami berada, dimanapun kami berdiri. Kami percaya Tuhan, Engkau memampukan kami untuk terus berbuah di dalam Tuhan. Dan buahnya boleh dinikmati orang lain, buahnya tetap Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, sehingga kami boleh mempersembahkan buah yang manis di hadapan-Mu. Jadikan kami pribadi yang terus berbuah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saatnya nanti aku pulang kembali, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti aku pulang kembali, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti aku pulang kembali, hidup ini sudah jadi berkat. Kami terima blessing ini Tuhan, untuk hidup kami berbuah, untuk hidup kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Tuhan, mampukan kami ya Tuhan, dan kami percaya Roh Kudus-Mu yang akan terus menuntun kami, Roh Kudus-Mu yang akan terus membawa kami untuk terus hidup di jalan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Waktu selanjutnya saya serahkan.
Tes. Haleluya, puji Tuhan. Diberkati dengan firman Tuhan pada saat siang hari ini. Amin. Tiba saatnya kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita persiapkan yang terbaik. Satu pujian yang kita naikkan, sukacita penuh ya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu Tuhan, mulut kita penuh dengan tawa, tidak kita dengar sorak-sorak yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorak yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Haleluya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengar sorak-sorak yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorak yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas. Mari sama-sama jemaatan kita bangkit berdiri. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorak. Oh yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya, pasti pulang membawa. Haleluya. Berkasnya pasti pulang membawa berkasnya. Terima kasih Tuhan. Kita berdoa untuk persembahan. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Pagi hari ini kami sudah memberi yang terbaik. Kami percaya bahwa ketika kami tabur yang terbaik, Engkau pun akan membalas berlipat kali ganda. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi dengan berkat kemurahan Tuhan. Dan pagi hari ini kami juga berdoa untuk para pengelola keuangan gereja. Tuhan berikan hikmat dan marifat daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya bersama saya katakan amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mas Eli bisa maju ke depan. Ya, puji nama Tuhan Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu kaget ketika yang melayani pada pagi hari ini adalah Ibu Risma. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan. Setiap pelayanan itu pasti Tuhan itu berdaulat. Amin. Bapak Ibu, saya sedikit kesaksian bahwa kemarin saudari Feby mendadak WA ke istri saya bahwa dia ada
kegiatan di kampus, dan ketika di kampus ada kegiatan tahu-tahu pingsan. Sehingga padahal harusnya jadwalnya kan sudah revebi. Sehingga kami coba hubungi yang lain, dan pada waktu yang bersamaan juga tidak bisa karena ada satu dan lain hal. Memang Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu saya minta tolong sama Pak Tama untuk memperbaiki sound system gereja, karena kita tahu bahwa YouTube kita didengar di mana-mana dan itu tidak menghasilkan suara yang baik. Saya kenal baik dengan Pak Tama, kemudian waktu itu sudah ke sini sore hari dengan istri juga. Jadi ini Bu Risma, Pak Tama sudah cek gereja sound system. Dia katakan nanti tanggal 16 April saya ikut karena minggu yang lalu saya tidak bisa. Oh ya, Bapak Ibu, Tuhan itu punya rencana yang luar biasa. Saya sampaikan bahwa kalau pelayanan ini miliknya Tuhan, Tuhan yang berdaulat. Tuhan kirimkan Ibu Risma, Tuhan kirimkan Pak Tama tepat pada waktunya. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Jadi Bu Risma dan Pak Tama jangan kapok ya. Terima kasih atas pelayanannya. Kita percaya bahwa semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, tadi disampaikan istri saya bahwa ibu mertua saya juga sudah progresnya sudah sangat baik. Dan kita doakan terus kiranya Tuhan memulihkan seutuhnya, sempurna. Ya, itu pengumuman dari saya Bapak Ibu. Ada lagi? Tidak ada ya? Tidak ada Om Ishak? Tidak ada pengumuman. Baik, saya undang saudara bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menutup doa pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Nanti Opa Ishak akan berdoa doa penutup dan doa berkat. Haleluya, haleluya. Kiranya Kau memberkati aku, amin, berlimpah-limpah, amin, dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Kami sungguh sangat bersyukur Tuhan, oleh anugerah kemurahan-Mu pada pagi hari ini kami boleh beribadah kepadamu dan menikmati kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Engkau menyatakan kehendak-Mu di dalam hidup kami, agar hidup kami menghasilkan buah-buah yang memuliakan nama-Mu ya Tuhan, agar hidup kami mengeluarkan buah-buah yang mendatangkan faedah untuk sesama kami ya Tuhan. Hidup untuk kemuliaan Allah dan hidup mendatangkan faedah bagi sesama manusia. Itulah kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami tidak mampu dengan kekuatan kami, tetapi Engkau Allah yang sumber segala sumber kekuatan itu, yang memampukan kami untuk kami melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Sehingga seluruh sidang jemaat hidupnya boleh dijadikan berkat di hadapan Tuhan, untuk kemuliaan Allah dan untuk berkat-berkat bagi sesama kehidupan kami manusia. Terima kasih untuk hari yang indah ini. Terima kasih untuk kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau menyegarkan jiwa kami. Terima kasih Engkau terus menuntun hidup kami di dalam jalan kebenaran-Mu. Kami bersyukur hari-hari ini untuk saudara-saudara kami yang sakit seperti Ibu Marni. Kami yakin percaya Tuhan Engkau sudah menyembuhkannya. Amin. Dan Engkau akan terus memulihkannya. Amin. Sehingga Ibu Marni boleh kembali melayani Engkau untuk kemuliaan dan keagungan Tuhan. Berkati juga saudara-saudara kami yang lain, jika ada yang dalam keadaan sakit, Bapak jamah mereka, pulihkan sehingga semua boleh menikmati sukacita yang dari Tuhan. Tubuhnya sehat, jiwanya kuat. Amin. Dan hidupnya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, pakai untuk kemuliaan dan keagungan bagi nama-Mu. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, kami pulang ke rumah kami masing-masing. Penyertaan-Mu sempurna atas kami datang dengan selamat, kami pulang dengan selamat. Karena anugerah-Mu besar bagi kami. Kembalikan hari-hari telah ditentukan untuk yang menyembah dan mengagungkan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih berkati seluruh umat-Mu Tuhan. Pekerjaan, mata pencarian, kehidupan, rumah tangga semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih dan terima kasih. Mari kita angkat tangan kita, tadahkan hati kita. Sekarang Bapa surga, kedangkanlah tangan-Mu, berkatilah seluruh umat-Mu dengan berkat surgawi yang memberikan kekuatan, damai sejahtera dalam hidup mereka, sekaligus menghadapi tantangan kehidupan. Sukacita menjadi bagian dalam hidup kita, kuat semangat di dalam Tuhan. Terimalah berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus di dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus terus menyertai kita. Dari berkat kepada berkat, kemenangan dan kemenangan pagi ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya diberkati katakan amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka.
kuasa kita